Satis, para masyaikh, bapak, saudara-saudara sekalian, para zairin, ahlan wa sahlan, selamat datang di Barus. Baik, alhamdulillah saat ini kita sudah selesai melaksanakan ziarah. Mudah-mudahan segala hajat, niat dan keinginan kita, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sekarang di depan kita ini adalah nisan kepala daripada nisan seorang ulama yang bernama Syekh Mahmud. Jadi yang pertama mungkin ingin kami tunjukkan tentang inskripsi atau teks di nisan bagian kepala ini. Jadi bagian kepala ini, yang ini bagian atas ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-mu'minu hayyun fid darain. Maksudnya Nabi bersabda bahwa orang mukmin itu hidupnya di dua alam, di dua kampung. Bisa jadi maknanya itu di alam zahir dan alam ruhani, atau alam dunia dan alam akhirat. Jelas hidupnya di dua alam. Kemudian yang ini bagian belakangnya kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian yang di belakang bagian sini, di belakang bagian belakang ini hadis Nabi juga, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minun la yamutun bal yunqaluna min darin ila darin. Orang-orang mukmin itu pada hakikatnya tidak mati. Mereka hanya dipindahkan dari satu alam ke alam lain. Ketika kita di alam rahim, seluruh penduduk alam rahim menyatakan kita hidup. Tapi saatnya kita lahir, menurut penduduk alam rahim kita tuh mati karena kita tak lagi bersama mereka di alam rahim. Tapi menurut penduduk alam dunia kita hidup, dibuatkan akikah, dikasih nama dan sebagainya. Saat tiba ajal kita, sepakat penduduk dunia menyatakan kita mati. Tapi menurut penduduk alam barzah, kita hidup. Jadi hanya pindah dari satu alam ke alam lain. Jadi itu untuk teks inskripsi nisan bagian kepala daripada Syekh Mahmud. Saatnya kita bagian kaki, InsyaAllah. Mungkin saya saja yang sana, bapak tetap sini. Gini Pak. Persia, bahasa Farsi, yang ini berbahasa Arab. Jadi Barus itu ternyata dulu sudah multi bahasa. Juga terbukti dari Hamzah Fansuri ketika menulis kitab Syarabul Asikin. Dia menyebutkan, saya tulis kitab ini dalam bahasa Arab Melayu agar orang-orang yang tidak paham dengan bahasa Arab atau bahasa Farsi, Persia, bisa memahami. Begitu maksud. Jadi dulu sudah ada 3 bahasa induk di Barus, bahasa Melayu, Arab dan Persia. Buktinya ini, di Barus kuno dulu sudah dipakaikan bahasa Persia. Yang ini syair tentang hidup, makna kehidupan dan kematian. Ini jahon yadgaras moraftani zemardum nemonat bejus emardumi. Maksudnya dunia ini hanya laluan saja. Kita semua pasti akan kembali dan tidak ada yang tersisa dari manusia kecuali hanya kenangan saja. Ini syair. Jadi memang tradisi orang-orang sufi, ini kan makam orang sufi. Biasanya apapun kalimatnya, baik itu ayat Quran, hadis, maqalah ulama atau syair, jika itu bermanfaat untuk tentang hakikat hidup dan mati, dimuatkan di dalam inskripsi nisan. Jadi itu syairnya, bahasa Persia. Kemudian ini data tentang sedikit informasi tentang beliau, data tentang beliau ini. Ini juga bahasa Persia. Inqab tasana tis'a wa ishrina wa thamani mi'ah. Kuburan ini sampai dengan tahun 829. Tidak disebutkan Masehi ataupun Hijriah. Biasanya kan minal hijrah atau hijratun Nabi. Di sini tidak disebutkan. Inqab tasana tis'a wa ishrina wa thamani mi'ah. Dar alami ghaib makhfibun. Kuburan ini sampai dengan tahun 829 tersembunyi di alam ghaib. Itu bahasa tekstualnya ya. Tersembunyi dalam ghaib. Maksudnya kemungkinan sejak beliau ini wafat, kemudian berganti generasi,
generasi setelah mereka tak tahu bahwasanya di sini ada makam. Mungkin maksudnya begitu. Maksudnya tidak diketahui lagi oleh orang lain. Baru kemungkinan 829 baru diketahui lagi. Jadi sejak sekian lama beliau wafat bersama murid-murid beliau, mereka tak tahu bahwasanya di sini umat setelah mereka tu tak tahu bahwasanya di sini ada makam. Dar Allah mi mafibut. Badah sahib iqab dar khabe panoh. Sini ada disebutkan Naujan bin Ma'zari khudra zahir qad kain qab mahmudas warus berus kiramat zahir sud bi fariyat kha. Maksudnya begini, 829 tersembunyi di alam gaib. Hingga pada suatu hari seseorang yang bernama Naujan ibn Ma'zari. Naujan bin Ma'zari entah itu keturunan beliau, entah itu murid beliau, tak langsung. Maksudnya ada sanad keilmuan dengan beliau. Naujan bin Ma'zari bermimpi dalam tidurnya bahwa diceritakan dalam mimpi itu bahwa di sini dimakamkan seorang syekh yang bernama Mahmud. Yang bernama Mahmudas, yang namanya Mahmud. Warus berus, dan hari demi hari sejak diketahui kiramat zahir, semakin tampak kekaromahan beliau ini, beliau yang dimakamkan di sini. Kiramat zahir disebutkan di situ. Kiramat zahir syud bi fariyat khah, dan hari demi hari tak putus-putus diziarahi oleh orang lain, termasuk oleh kita. Jadi kita sudah di apa namanya? Diramalkan bahwa akan berziarah ke sini. Kan sebelumnya kita tak tahu nih siapa nih, di mana apa itu Barus, di mana Barus, siapa tak tahu. Tapi kita memang betul bibarokati karomah, dengan keberkahan karomah beliau, kita akhirnya datang ke Barus, berjumpa dengan saya, berjumpa dengan kita semua. Karena karomah beliau. Memang itu hari demi hari semakin tampak kekaromahannya. Termasuk yang saya bilang tadi, di sini ada kendi berisi air yang tak ada mata airnya tapi tak pernah kering. Itu bagian dari karomah beliau. Jadi orang-orang peziarah dulu sini kehabisan air boleh minum, yang batal wuduknya boleh berwuduk, tapi tak pernah habis air. Hingga akhirnya pada suatu hari dicuri orang, habislah. Allah. Itu dia. Ini bagian yang ini, bagian depan, sisi bagian dalam. Bagian luar yang bagian di sini belakang ini ayat Quran. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Surah Al-Qasas ya, ayat terakhir atau ayat 88. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kan maksudnya makna itu kan dalam. Tak usahlah banyak cerita, banyak bacot, banyak apa di dunia ini. Semua akan binasa kecuali Allah, gitu aja. Tinggalkan kenangan yang baik, gitu aja mungkin maksud. Kemudian di bagian belakang ini, di yang si cacar dengan ini bagian belakang, hadza qabru asy-Syekhul Akbar. Ini kuburan seorang Syekhul Akbar. Udah Syekh, ada lagi akbarnya, al-alim, yang alim. Qaddasallahu ruhahu, semoga Allah sucikan ruhnya. Al-mustazhar fi manami Naujan bin Ma'zari, yang nampak melalui mimpinya seorang bernama Naujan bin Ma'zari, seperti yang sini tadi. Jadi beliau ini digelarkan Asy-Syekhul Akbar Al-Alim. Berarti semacam grandmasternya Syekh, gitu lah. Jadi kalau di makam-makam lain hanya disebutkan Syekh saja, tapi di sini disebutkan Syekhul Akbar, Syekh Agung lah. Beratnya kalau di universitas mungkin semacam rektornya lah ya, rektornya lah begitu. Jadi memang diyakini bahwa ini adalah makam seorang ulama yang juga wali. Mungkin kita bertanya-tanya, apakah sepanjang ini dulu postur tubuhnya? Jadi kata para ulama, dan juga ini menjadi ciri khas dari makam-makam Barus, panjangnya makam menunjukkan tingginya maqam. Maksudnya. Jadi kalau orang sufi itu, murid-murid beliau itu untuk menunjukkan kewalian daripada gurunya, mereka panjangkan saja. Mereka tempatkan makamnya di paling depan, paling mengarah ke kiblat, dan lebih dipanjangkan daripada makmum yang di belakang. Untuk menunjukkan bahwa ini guru kami, imam kami, mursyid kami yang sudah mencapai taraf kewalian. Menjadi wali min auliyaillah. Seorang wali daripada wali-wali Allah, maka ini dipanjangkan kuburnya, menunjukkan panjang makam, menunjukkan tingginya makom. Mudah-mudahan kita mencapai derajat seperti yang beliau. Jadi itu literatur berdasarkan inskripsi nisan. Sekarang kita ambil literatur di luar nisan. Di dalam kitab Qissatud Da'wah fi Ar-Rahbiliyah,
Itu cerita dakwah di tanah Nusantara, disebutkan bahwa anaknya Muaz bin Jabal, yaitu Abdurrahman bin Muaz bin Jabal, pernah diutus ke Nusantara, yaitu di pantai barat Sumatera, itu di Barus, disebutkan di situ dalam untuk berdakwah ke Barus. Abdurrahman bin Muaz bin Jabal membawa 2 anak, yang satu Ismail, yang kedua Mahmud. Maka menurut para sejarawan diyakini dengan kuat bahwasanya anak dari Abdurrahman bin Muaz bin Jabal itu adalah yang nomor 2, Mahmud, adalah ini. Kenapa? Karena ini bagian dari masuknya fase Islam awal di Barus. Kemudian dalam kitab disebutkan namanya Mahmud, ini juga disebutkan namanya Mahmud, ini disebutkan orang sebagai Yamani, orang Yaman atau Al-Hadrami. Sedangkan kita tahu Muaz bin Jabal gubernur di Yaman. Jadi hanya semacam ilmu cocok logi, tapi memang cocok gitulah. Jadi kemungkinan betul, kemungkinan itu adalah betul. Dan ada kemungkinan, 2 kemungkinan, beliau ini sahabat Nabi atau tabi'in. Karena beliau adalah cucu dari sahabat Nabi. Kemungkinan kan sahabat itu kan suka bertabarruk kepada Rasulullah. Seluruh anak keluarganya itu selalu dibawa, dihadapkan kepada Rasulullah. Itu menjadi tradisi sahabat. Jadi kemungkinan Muaz bin Jabal punya cucu pasti akan dibawa kepada Rasulullah. Walaupun dalam keadaan kecil Mahmud ini, kalau dia pernah bertemu dengan Rasulullah, otomatis dia menjadi sahabat Rasulullah. Kalaupun tak bertemu dengan Rasulullah, ya setidaknya beliau pernah bertemu dengan sahabat Nabi. Berarti beliau tabi'in. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Kini itu saja sebagai pengantar. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada koreksi, kami dengan senang hati boleh dikoreksi. Atau mungkin ada pertanyaan, atau kita lanjut perjalanan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut perjalanan, Bang.